Koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Ngepung kita? Enggak lah, nggak menakutkan itu buat kita. Gini loh, Prabowo sudah diusung jadi capres 30%. Anies sudah ada yang ngusung jadi capres 25%. Oke, Ganjar belum ada yang ngusung 26. Baru satu orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana? Jawaban cerdas Adian Napitupulu singgung hasil survei Ganjar. Padahal belum diusung partai sudah bikin kadrun panas. Bagaimana kalau diusung satu partai, pembenci Ganjar auto kebakaran jenggot? Hahaha. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Mungkin pilihan saya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo. Karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Adian Napitupulu menyoroti soal elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hingga saat ini belum diusung oleh partai politik manapun. Hal tersebut disinggung Adian saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi dengan tema Koalisi Besar Tantang Partai Besar. Dalam kesempatan tersebut, Adian menyoroti elektabilitas Ganjar yang menyentuh angka 26%, tetapi Ganjar tampak seperti momok menakutkan bagi pesaing yang lain. Ia tak bisa membayangkan berapa elektabilitas Ganjar seandainya diusung oleh satu partai saja. Pasalnya, dua kandidat calon presiden lainnya sudah diusung partai politik. Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya memiliki elektabilitas 30%, sementara Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan memiliki elektabilitas 25%. Ganjar belum ada yang ngusung 26, baru satu orang saja sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Baru satu orang Ganjar loh, belum ada yang ngusung sudah 26. Gimana kalau diusung partai? Ujar Adian dalam acara tersebut. Menanggapi pernyataan Adian, pegiat media sosial John Sitorus menyebut ucapan Adian menusuk ulu hati para pesaing politik. Bung Adian kalau ngomong emang suka nusuk sampai ulu hati, ujar John dikutip WE Newsworthy dalam akun Twitter pribadi pada Jumat 14 April 2023. Namun dari pernyataan Adian, John semakin yakin bahwa PDIP akan mengusung Ganjar menjadi calon presiden. Hal itu hanya soal waktu. Dibandingkan dengan calon lainnya, rekam jejak Ganjar jelas sangat lebih bagus. Kemiskinan yang menjadi masalah di Jawa Tengah berhasil diturunkan secara berarti. Perbaikan birokrasi juga sangat dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah. Komitmennya untuk menjaga konstitusi terutama Pancasila bukanlah sekedar ucapan di mulut saja. Jadi bisa dipastikan Ganjar akan bikin kadrun dan para pendukung Anies ketar-ketir karena jika memang benar Ganjar diusung capres oleh PDIP, maka kemungkinan besar Anies dan para pendukungnya auto gigit jari karena sudah dipastikan kalah. Apalagi kabar yang sudah beredar sejauh ini dari rekam jejak para terduga pengacau ternyata mendukung Anies Baswedan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Rupanya kembali ingin saling memanfaatkan. Ini jelas salah satu aib Anies Baswedan yang kian menghancurkan reputasinya. Jadi wajar jika kemudian rakyat Indonesia lantas berkata, oh jadi ternyata Anies selain dekat dengan ekstremis semacam ex-FPI juga berteman dan dukung pengacau? Kalau sudah begitu, para bohir politik Anies, para ketua relawan, pendukung dan simpatisan bisa apa? Well, sekarang kita bisa lihat berdasarkan survei Litbang Kompas bagaimana derajat penerimaan dan penolakan oleh masyarakat terhadap Anies jika nyapres. Untuk derajat penerimaan Anies Baswedan mencapai sebesar 9,6% rakyat menganggapnya layak menjadi calon presiden. Sedang yang menganggap tidak layak atau derajat penolakan rakyat sebesar 7,6%. Derajat penolakan Anies terbilang tinggi sekali. Masing-masing figur memang memiliki karakter tersendiri, basic latar belakang yang berbeda dan yang menarik antara Ganjar dan Anies juga memiliki gaya komunikasi politik yang berbeda. Figur Anies Baswedan memiliki karakter dan gaya komunikasi politik yang khas. Membicarakan sosok satu ini seperti tak ada habisnya.
terutama kontroversinya. Anies juga membuat untayan kata kalimat yang dapat membius audiens karena latar belakangnya memang seorang dosen. Anies cenderung tenang tapi menghanyutkan. Bukan karena tanda dalam, tapi yang dimaksudkan Anies cepat bertransformasi sesuai kebutuhan dan ia cenderung tak konsisten. Sedangkan Ganjar memiliki pengalaman sebagai abdi negara yang lengkap. Ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI dan gubernur. Artinya Ganjar mengenal seluk-beluk atau dapur legislatif dan eksekutif. Karakter dan gaya komunikasi politik Ganjar cenderung cair. Ia sudah terbiasa dengan rakyat kecil. Mungkin karena latar belakang masa kecil hingga kuliah yang terbilang serba susah. Mungkin karena itu sedikit tidaknya membentuk karakternya tersebut. Maka dengan demikian, jika berdasar data dan fakta di atas, Anies oleh rakyat Indonesia dipandang tak layak menjadi calon presiden Republik Indonesia. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Jadi kita masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in the good shape, mudah-mudahan juga tercapai yang sudah dicitakan, ya ingin jadi presiden, ya, tetapi asal didukung Jokowi. Nah, jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh, ya, yang berkuasa itu kan Allah gitu. Ya, tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi sama juga kalau enggak ya enggak, menurut saya apa-apa. Mengenai presiden itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Anies Baswedan diprediksi Amin Rais gagal jadi capres, loncat dukung Prabowo Subianto, ditulis oleh Heru Subagia dari siwar.com. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Gila, Bagawan Politik Indonesia Profesor Amin Rais meragukan potensi Anies Baswedan untuk dapat bersaing dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal yang bikin tercengang bukannya Anies Baswedan sudah mendapatkan rekomendasi dari 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Serius kan Anies Baswedan gagal maju sebagai Capres 2024? Geser dukungan. Entah apa yang merasukinya Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat tiba-tiba mengatakan bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dengan syarat jika Anies Baswedan batal menjadi Capres 2024. Nostalgia lama akan bersemi lagi. Kalau berandai-andai, very easy to answer. Very easy to answer. Pak Prabowo is always choice. Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime, kata Amin dalam podcast di YouTube Akbar Faisal Uncensored. Dengan Pak Anies, kalau beliau jadi presiden, Nggak ada kesempatan sama sekali, belum ada itu. Berandai-andai very easy this answer. Ya, Prabowo is our choice. begitu ya. Iya. Sangat logis apa yang dikatakan mantan pendiri PAN tersebut jika posisi Anies Baswedan masih belum aman. Banyak keraguan yang bikin Amin Rais harus merevisi dukungannya terhadap mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kemungkinan besar Amin Rais sudah melihat berbagai rekayasa politik kotor yang akan mendepak Anies Baswedan dari kursi pencapresan 2024. Dukungan Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS waktu-waktu bisa bubar. Koalisi Perubahan ini masih banyak menyimpan masalah yang akan menjadi bumerang terjadinya perpecahan. Banyak masalah berat sedang dihadapi anggota Koalisi Perubahan. Nasdem disandera oleh Jokowi, beberapa menterinya terseret korupsi. Surya Paloh selalu mangkir untuk menjadi saksi korupsi anak buahnya. PKS justru merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai Wapres dan Partai Demokrat sedang dihajar oleh Muldoko dan akan diobok-obok berbagai kasus politik oleh Anas Urbaningrum pasca selesainya hukuman penjara 8 tahun. Jadi sangat dimaklumi jika Amin Rais harus balik arah mendukung Prabowo Subianto. Partai Umat akan mendukung Prabowo Subianto jika Anies Baswedan dengan catatan batal menjadi capres karena tidak dapat tiket dari partai politik atau faktor apapun. Alasannya,
Alasannya Anies Baswedan batal menjadi capres Alasannya Anies Baswedan batal menjadi capres padahal Amin Rais sudah mengantongi dari berbagai info dan bocoran khusus. Lebih rasional dukung Prabowo. Hubungan historis memberikan informasi jika Amin Rais mempunyai kedekatan politik dengan Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Dua kali Amin Rais bekerja sama mendukung saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jabatan Amin Rais saat itu adalah petinggi PAN dan partai berlogo matahari tersebut termasuk partai koalisi pendukung Prabowo. Bahkan pada Pilpres 2014, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa berduet dengan Prabowo sebagai pasangan Capres dan Cawapres. PAN selama dalam radar Amin Rais kiblat politiknya selaku berlawanan dengan pemerintah, menjadi rival berat di parlemen dan pilihan menjadi partai yang keras mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi. Sangat politis jika Amin Rais menaruh pilihan ke Prabowo. Di lain sisi, pilihan tersebut adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Umat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Amin Rais sebagai elit Partai Umat sering menyerang dan mengkritik pencapresan Ketua Umum Alumni Gajah Mada atau Kagama. Amin Rais sebagai politis lahir di zaman reformasi melihat Ganjar adalah pihak penerus atau kelanjutan dari Jokowi. Ganjar Pranowo dianggap sebagai representasi oligarki di Indonesia, pernah resmi dukung Anies Baswedan. Apa yang disebutkan oleh Amin Rais untuk menggeser dukungan pencapresan dari Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo merupakan bentuk pengkhianat. Kendati pernyataan dukungan ke Prabowo Subianto masih dengan syarat jika Anies Baswedan batal dicapreskan, tetapi ulah dukungan ke Ketum Gerindra tersebut akhirnya bikin gaduh. Jika Anies Baswedan batal dicapreskan, tetapi ulah dukungan ke Ketum Gerindra tersebut akhirnya bikin gaduh dan menimbulkan banyak tafsir politik. Amin Rais telah ingkar janji untuk konsisten mendukung Anies Baswedan. Dan ini menjadi kejahatan politik kesekian kalinya jika dukungan ke Prabowo terjadi. Amin Rais akan dikatakan politisi mencela-mencela. Mari kita lihat bagian awalnya. Amin Rais menyala-nyala mendukung Anies Baswedan dan melakukan resolusi jihad politiknya yang terkenal dengan jargon melawan kezoliman. Dikutip dari berita Kompas.com, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hal tersebut Amin sampaikan ketika menutup rapat kerja nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Kalkulasi politik. Memang betul politik itu sangat cair dan dinamis. Banyak pertimbangan politik yang pada akhirnya menyebabkan dicabutnya keputusan politik sebelumnya. Terjadinya pergeseran perilaku politik kekinian di level elit politik baik menyebabkan elit partai harus merevisi kebijakan dan arah politiknya. Mungkin Amin Rais sudah berjaga-jaga kemungkinan skenario terburuk pilihan politiknya untuk mendukung Anies Baswedan. Oleh karenanya, Ketua Dewan Syuro ini cepat-cepat menarik atau mempertimbangkan ulang dukungannya ke Anies Baswedan dan berwacana untuk mengalihkan ke Prabowo dengan segudang alasan pendukungnya. Amin Rais pasti memikirkan elektoral partai barunya sebagai partai baru akan lebih nyaman dan aman memilih capres yang berpeluang menang besar. Otomatis akan mendapat kotel efek besar bagi partainya dengan biaya yang murah. Prabowo menjadi pilihannya. Syukur-syukur Partai Umat kecipratan pendanaan dari Prabowo yang dikenal capres tajir melintir.
Namanya juga Amin Rais, dokter politik alumni Amerika ini sepertinya akan suka-suka berpersepsi dan berperan dalam eskalasi politik di Indonesia saat ini dan mendatang. Biarkan sajalah apa yang Amin Rais katakan, toh partai barunya belum tentu masuk ke parlemen atau Senayan. Bikin santai dan rileks saja dari semua yang akan diomongkan Amin Rais. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies Baswedan diprediksi Amin Rais gagal jadi capres, loncat dukung Prabowo Subianto, ditulis oleh Heru Subagia dari siword.com.